Assalamualaikum teman-teman, senang sekali rasanya ya, karena sekarang ini banyak sekali kelas-kelas untuk self healing ya, terapi memaafkan. Nah, kenapa sih kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa memaafkan? Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian tanpa berdamai dengan masa lalu, ya kan? Karena kejadian yang sudah berlalu, meskipun itu 1 menit yang lalu, itu udah jadi masa lalu gitu. Seberat dan sesakit apapun masa lalu, itu harus diselesaikan, harus disembuhkan. Karena kalau tidak, itu akan menghambat langkah kita. Itu akan menjadi hambatan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Contohnya, ketika kita punya banyak luka, trauma, entah itu luka pengasuhan atau trauma dengan relationship ya, hubungan di masa lalu, itu kalau kita tidak bereskan akan mengganggu relasi kita di masa yang sekarang. Apalagi luka pengasuhan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita yang sekarang ini. Jadi ngaruh ke relasi kita sama orang tua, relasi kita sama pasangan, relasi kita sama anak-anak kita gitu. Nah, kadang kita gak sadar masih ada sosok anak kecil, yaitu diri kita sendiri, yang mengambil alih peran kehidupan kita saat ini gitu. Yang namanya anak kecil itu kan sukanya merintah, dan kita sebagai orang yang dewasa lebih sering patuh sama perintah anak kecil itu. Apalagi kalau anak kecil itu tantrum, ngambek, itu kita kan sukanya nurut ya. Nah, itu yang bahaya ketika sosok kecil dalam diri kita yang masih banyak luka itu mendominasi sehingga dia memerintah untuk melakukan hal-hal yang mungkin aja gak kita pengen gitu, tapi kita gak berdaya untuk gak melakukannya gitu. Contoh, ketika kita banyak luka pengasuhan ya sama orang tua, entah sama ibu atau sama ayah, dan kita tidak menyelesaikannya, itu salah satu cirinya adalah kita malas ketemu orang tua gitu. Itu yang aku alami ya teman-teman. Jadi memang sampai sekarang itu masih proses healing, itu masih mengupayakan agar benar-benar sembuh gitu. Karena proses healing itu teman-teman gak instan, gak kayak kita bikin mie instan 5 menit selesai, bukan seperti itu. Saya ibaratkan ketika ingin mempunyai body goals dan fisik yang sehat, gak cukup hanya olahraga sehari, makan makanan sehat dan bergizi itu dalam waktu sehari. Itu satu hari itu gak akan cukup untuk mengubah pola hidup kita yang udah bertahun-tahun kita lakukan. Ketoksikan, kita suka makan junk food, fast food, olahraga aja gak pernah, istirahatnya berantakan. Itu gak bisa di recovery hanya dalam 1 hari kita makan makanan sehat dan juga olahraga. Seperti itu ya teman-teman. Begitupun proses healing. Terapi memaafkan itu harus sering-sering kita lakukan. Karena ibaratnya tumpukan sampah emosi itu, luka batin itu, kalau gak dibereskan, gak dibersihkan, ya semakin bikin bau, semakin bikin penyakit, dan itu gak sehat ya. Contohnya tadi, gak nyaman ketemu orang tua ya. Termasuk salah satu keputusan terbesar dalam hidup saya adalah menikah. Memang waktu itu niatnya gak lurus gitu, karena niatnya jujur hanya ingin keluar dari rumah karena gak nyaman sama orang tua. Waktu itu pikirannya sangat dangkal, gak punya ilmu, mikirnya aku pengen cepet nikah aja deh, tahun depan siapapun yang ngajak aku nikah aku mau, karena aku udah kayak muak gitu. Tinggal di sini aku pengen cepet-cepet pergi, aku pengen bahagia. Nanti kalau aku udah di bawah suamiku, aku udah bahagia, aku nggak pusing lagi. Nah, itu salah besar. So teman-teman, mudah-mudahan di sini yang nyimak ada yang belum menikah. Jadi kalau menikah,
luruskan niatnya hanya untuk Allah, untuk beribadah ya. Karena kalau akadnya sudah begitu, mau kita dikecewain pasangan pun, pasangan nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya nggak ngaruh. Karena niatnya apa? Ibadah. Nanti Allah yang bakal tolong. Ketika niat itu sudah lurus, ya apapun rintangannya, insya Allah Allah yang akan bantu gitu. Kayaknya banyak ya kasus cerai, banyak juga loh yang bertahan sampai puluhan tahun. Teman-teman aku juga banyak kok yang bertahan selama itu belasan tahun, puluhan tahun. Dan ya itu tadi, memang kalau dibandingin caranya beda. Mereka tuh bener-bener yang ngikut sama aturan Allah. Bahkan ada dari mereka banyak yang hanya dengan ta'aruf. Tapi jangan kita sebut hanya ya, karena gak semua orang bisa loh ngelakuinnya yang benar-benar sesuai koridor yang Allah ridhoi gitu. Ta'aruf, bisa bertahan dengan pasangannya, punya anak yang banyak, Masya Allah. Nah itu yang harus kita contoh gitu. Kadang kacamata kita sebagai manusia yang sok tahu ini, aduh hari gini ta'aruf, yang udah kenal aja pacaran bertahun-tahun aja, nikah cuma berapa bulan ya, itu kita pakai kacamatanya lalat, nggak pakai kacamata lebah, ya kan? Karena kalau kacamata lalat itu dimanapun dia berada, mau di taman bunga yang indah sekalipun yang dicari keburukan. Tapi kalau kacamata lebah, dia akan selalu mencari keindahan gitu. Nah, kembali lagi ke proses healingnya. Kenapa kita harus memaafkan? Gini loh teman-teman, kalau kita nggak berusaha, nggak effort untuk selalu memaafkan, menyembuhkan luka-luka batin kita, kita sendiri yang rugi gitu. Contohnya aku nggak usah kasih contoh orang lain ya, ngomongin diri sendiri aja deh kita gitu. Ketika kita ada nggak enak sama orang, nggak nyaman hatinya, dan kita nggak beresin, misal nih kita lagi enak nih di jalan menikmati pemandangan, tiba-tiba ada apa kayak sepeda motor atau mobil yang sama miliknya si orang yang bikin kita nggak nyaman itu. Nah otomatis kita rasanya jadi nggak nyaman kan, jadi sedih mungkin, yang tadinya happy langsung bad mood. Nah itu kan kita sendiri yang rugi gitu. Atau denger nama yang sama, hei sayang bentar ya, gue lagi bikin video, atau bikin apa tahu nama orang yang sama terus kita jadi sebel, jadi bete. Atau aku mau pergi dulu, kamu jangan kemana-mana. Oh gitu, jadi Mas boleh pergi, ibunya nggak boleh. Mau pergi kemana? Akan yang pergi. Ya udah ya. Oke, ya hati-hati. Nanti aku nangis. Iya, enggak, ibu nggak pergi. Ya maaf. Oke, kita balik lagi ya. Bisa kita denger nama yang sama orang yang bikin kita nyaman, kita jadi sedih, kita jadi moodnya nggak bagus, ya gitu-gitulah. Atau kita lewat di tempat atau ingat situasi yang sama gitu, kita sendiri yang rugi gitu. Gini loh teman-teman, kita jangan suka bermain di ranah luka batin gitu. Maksudnya gini, kita tuh berharap orang yang zolim sama kita itu minta maaf sama kita. Nah itu kayak ya aneh aja gitu. Kalau dia orang yang baik ya dia nggak akan zolim sama kita gitu. Tapi ketika dia udah zolim sama kita ya nggak usah berharap dia minta maaf. Udah tugas kita maafin aja deh. Mau dia minta maaf apa enggak, tugas kita adalah memaafkan. Karena apa tujuannya? Agar hidup kita tenang, damai. Karena kita layak hidup untuk tenang, damai, bersih dari kotoran-kotoran yang ada di hati, kayak marah, benci, dendam, apalagi ya, sebel. Itu semua kan bikin vibrasi kita di level yang bawah gitu. Sedangkan
harapan doa itu mudah terkabul kalau kita ada di dalam vibrasi yang tinggi. Vibrasi yang tinggi itu adalah kita berada di zona penuh syukur, penuh cinta gitu. Ya memang prosesnya nggak mudah teman-teman, nggak enak bahkan ya. Saya selalu menganalogikan memaafkan itu, menyembuhkan luka itu seperti kayak misal kita kena pisau gitu ya, atau kita jatuh lutut kita ini lecet kena kotoran, debu, pasir gitu. Kalau nggak dibersihin ya nanti nggak bisa diobatin gitu, karena kan proses ngobatinnya itu harus dibersihin dulu lukanya. Kebayangkan kalau kita membersihkan luka yang lecet tadi, kena pasir, kena debu tadi, itu pasti perih banget ya, perih banget. Itu baru proses awal, lebih perih daripada sebelum dibersihin. Habis itu kita dikasih obat ya, entah itu tergantung kan seberapa parah lukanya. Kalau butuh jahitan ya dijahit, sakit nggak? Sakit dong gitu. Terus butuh waktu juga untuk luka itu bisa menutup secara sempurna, bisa pulih secara sempurna, itu butuh waktu berhari-hari. Setelah diobatin, nanti kan ada proses dimana luka itu mengering. Setelah mengering tuh kalau mau ngelupas kan pinggir-pinggirnya juga ada rasa gatel, kita pengen garuk ya. Kalau kita garuk ntar malah tambah parah. Harusnya kan dibiarin supaya dia ngelupas sendiri gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ketika kita ingin memaafkan, ingin memulai proses healing agar kita damai hati kita, ya kita harus siap menghadapi luka itu, mengingat kembali, memutar kembali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu, dan siap merasakan rasanya ketika kita mengingat peristiwa itu. Karena harus dihadapi supaya kita terbiasa. Yang awalnya kita inget terus kita nangis, kita nggak sanggup, sakit banget ya Allah. Tapi bukan sekedar nginget doang ya, yang namanya memaafkan itu kita inget sambil kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, biasanya kalau tips dari Bu Dr. Aisyah Dahlan, ini kan banyak sekali ya sekarang tapping, namanya tapping. Sebenarnya nggak hanya area sini aja ya. Sebenarnya kan kalau sini tuh amigdala ya. Di sini ketika kita mengingat kembali peristiwa itu, kita diminta untuk tap-tap di sini sambil kita itu minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku maafkan kejadian ini ya Allah, aku maafkan orangnya, siapa yang terlibat, aku maafkan diriku sendiri, seperti itu. Dan sebenarnya bukan area sini aja, ada banyak gitu, nanti nggak dibahas di sini ya. Dan kita mohon ampun sama Allah, mohon ampun, dan jangan pernah merasa kita ini yang paling tersakiti gitu. Kadang sesuatu terjadi juga karena andil kita sendiri gitu, tapi juga jangan menyalahkan diri sendiri juga gitu. Maksudnya kadang kita malah salah persepsi, jadi nyalahin diri sendiri gitu. Ambil saja hikmahnya, maafkan kejadiannya gitu, minta tolong sama Allah. Sampai ketika kita melakukan praktik memaafkan itu tadi, kita benar-benar ngerasa yang udah biasa aja, atau bahkan udah bisa senyum karena udah bisa ngambil hikmahnya. Dulu tuh ternyata seperti ini ya, kalau ini nggak terjadi mungkin aku nggak seperti sekarang gitu. Jadi terima, akui, lepaskan, maafkan, dan ambil hikmahnya. Insyaallah begitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.